Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi cerita. Gimana Bro Ayung kabarnya Bro Ayung? Alhamdulillah baik Mas Rian. Malam yang cukup dingin, habis hujan ya Mas Rian ya. Iya tadi sore tumben-tumbennya gitu ya. Kayaknya selama puasa baru hujan gitu ya. Dan hujannya cukup merata ya. Akhirnya udaranya lumayan enak sih, cuman nyamuknya jadi lebih banyak gitu. Langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Barangkali udah nggak sabaran pengen gitu. cerita. Iya, senang banget ketemu teman-teman, apalagi yang menjenengan di sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seperti Oh iya, biasa. salam buat anak-anak Nilas Luhur. Ya. Insya Allah, anak-anak Nilas Luhur. Kawan-kawan Ngobor, barangkali ada yang belum tahu, kawan-kawan yang baru join, ada satu channel lagi namanya Nilas Luhur. Itu channelnya Bro Ayung dan kawan-kawan. Ada Komat Kamit juga, channelnya Bro Labib yang biasa kadang muncul di sini di Ngobor sama Bro Ayung. Betul. Monggo Bro Ayung. Terima kasih kesempatannya Mas Rian. Tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami berdua di acara Ngobor, acara yang menyuguhkan cerita-cerita horor ya Bi. Betul. Tapi katanya bercandaan mulu Bi. Iya. Dan nggak serem sama sekali gitu. Iya. Ya wis nggak apa-apa wis. Nggak apa-apa. Tujuannya seperti itu. Tujuannya seperti itu. Ini nggak dikonsep tapi jadinya emang seperti Jadinya itu. emang seperti itu. Baik, ini masuk ke cerita. Ini adalah ceritanya Mas Jailani, Pi. Mas Jailani. Jailani. Dulu pernah ada Jailani. Ini ada Jailani berikutnya. Jailani 2, Jailani 3 nanti. Iya, susah kan kemarin ada nama-nama yang memang unik. Iya, betul. Gitu, kita nggak bisa nama nih buat samaran. Buat samaran. Ini Jailani juga samaran. Jadi Mas Jailani itu adalah seorang pegawai PLN, Pi. Jadi dia itu umurnya ya waktu kemarin sih, tukang setrum, benar tukang setrum. Jadi dia itu udah 37 tahun, tapi masih melajang. Usianya 37. Usianya 37 tahun, masih melajang. Dia itu bagian luar lah. Masalahnya di mana? Nggak ada masalahnya. Kan? Mas Jailani aja yang merasa dia punya masalah. Iya. Jadi nggak ada masalah. Iya betul. Pegawaiannya, pekerjaannya itu biasanya tukang nyatetin meteran kayak gitu loh. Iya, yang keliling gitu ya. Ada di foto-foto kalau sekarang kan. Ini kan dia kemarin juga, baru-baru kemarin sih ceritanya. Terus kadang juga dia ya seperti yang karyawan yang lain biasanya gajiannya per bulan, tapi dia juga ada tambahan ketika memang ada orang yang pengen pasang listrik baru, nanti dia kan dapat fee ngomong sama bagian yang itunya kayak gitu. Nah, Mas Jailani itu malam itu lagi bete-betenya Bi, bete banget. Padahal keluarga itu habis kumpul, semua keluarga gedenya Mas Jailani, karena habis ada acara ini mendak itu 1000 hari atau apa gitu. Setahun gitu ya, setahun Mbah Buyutnya. Jadi semua keluarganya kumpul. Di saat keluarganya kumpul, bukanlah kebahagiaan untuk Jailani. Karena yang ditanya tadi masalahnya itu. Sebenarnya nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah, tapi Mas Jailani yang selalu tersudutkan. Begitu pula Mas Jailani bukan seorang yang fighting. Jadi kalau itu ya cuman diem tapi jengkel gitu loh. Cek, payo rasikon asli deh kayak gitu, Bi. Pengen matiin nih wong. Iya asli. Itu ngomongin kayak gitu. Kamu itu aslinya laku apa enggak? Ada yang ngomong lagi, Jailani tas senangnya karo lanang. Ada yang kayak gitu, Bi. Itu senangnya sama itu cowok. Makanya itu bareng bareng. Ada yang ngomong lagi misalnya bibinya, udah nggak usah dipikirin, mati bae sisan deh. Gitu macam-macam, Bi. Itu bikin ya Allah, aku itu nyuguhin bener-bener buat keluarga, tapi sekali lagi kayak gini. Manusia kristal ya Jailani. Iya, kenapa gitu? Wah, apa masalahku? Aku juga nyari tapi belum dapat kayak gitu loh. Jangan dianiaya kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya acara seperti itu habisnya kan sekitar jam 9 udah bagi-bagi berkat ya, jam 9. Nanti ngobrol yang merupusnya itu lebih. Itu kalau diamnya Jailani itu menyimpan marah, tapi dia berdoa, Bu ya pada mirat kabeh, pergi sono semuanya kayak gitu loh. Iya, cepet pulang kayak ngapain pada ngobrol-ngobrol segala, atau ujung-ujungnya juga ngerepotin keluarga kayak gitu. Ini sorry ya Mas, tambahin dikit. Tapi ini perasaanmu, tak ungkapin, gambarin seperti itu. Gak apa-apa, dia bukan pemarah. Akhirnya apa?
Dia menunggu, akhirnya memang sekitar jam 11-an memang selesai acara tersebut. Dan itu kegembiraan untuk Mas Jailani, dia itu bebas. Dari tadi pengen nyomotin jajan, ngerokok, nggak enak, Bi, karena dianiaya terus sama keluarganya. Emaknya ngomong, Cece aja dipikir ya, ngerwis teka ya teka. Kalau udah memang teka, harus jodohnya. Jodohnya. Tapi Mak, kok nek bae sing ora luruh kayak gitu. Emaknya ikut-ikutan, Bi. Akhirnya wis Jailani duduk di depan rumah di jam 11 tadi ya. Masih banyak sisa-sisa kacang apa segala. Terus itu apa gelarannya dilempiti, Cek, dibenerin tiker-tikernya. Langsung kok bae, Mak. Itu pas lagi dia nyantai-nyantainya berusaha ngeredam emosinya itu ada telepon masuk. Pak Sakuri. Halo, Pak, primen, Pak. Gimana, Pak? Cek, anak aja ada percikan bunga api katanya di dekatnya MCB, ada stop kontak di situ. Masa sih, Pak? Jadi kemarin Pak Sakuri habis pasang listrik. Vianya melalui Januri. Akhirnya dia nggak dapat kontaknya yang masang, hubungi Januri. Terus Pak ngesuk primen. Orang murubi sekarang. Iya, orang nyalanya sekarang, nanti konslet, nanti kebakaran kobongan. Ini rumah baru. Terus gimana, Pak? Sampean saiki menek, kudu menek. Aduh, ini baru pusingnya selesai, Bi, ya. Mendingan ada panggilan darurat. Kalau nggak diparanin ya gimana? Tapi Mas Jailani itu udah tahu, paling ini bau nggak kenceng ini. Iya, palingan karburatornya, Bi. Gitu Karburator. Remnya kendor. Akhirnya Mas Jailani langsung masuk ke dalam, ganti-ganti baju, mandi, kon bengi-bengi kata emaknya. Ketem gitu. Harus akan ngomong mak gitu. Pokoknya salim bengi kayak nggak ada hari lagi. Urusannya sampean. Pokoknya tadi itu sampean udah seneng banget ngeledekin saya. Sekarang saya keluar, hati-hati bengi lah, mau bocah lanang nggak kata bapaknya seperti itu. Akhirnya keluar, dia cuma pakai bawa grey sama alat-alat biasa yang dia bawa. Tuku ciu. Ciu itu adalah sebuah minuman. Itu endemik sini ya, Bi. Tapi ini nggak bagus. Akhirnya apa? Jailani menuju kampungnya Pak Sakuri yang nyata-nyata memang jauh dari kampungnya Mas Januri, itu berapa desa. Naik motor waktu itu. Naik motor, Bi. Itu dari desanya dia gagahan. Wah, karena memang lagi emosi kan. Terus keluar, "Cek, mandi, Cek." Kanca-kanca kan teman-teman. Gitu. Jawabannya seperti itu mungkin. Akhirnya pas kesonoan, Bi, ketemunya cuman aspal terus sawah kiri kanan. Asem bengi jebule medeni. Itu malam tahu-taunya serem juga ya. Dia nggak pernah keluar selarut itu sendirian gitu loh. Kalau sama teman-teman sih ini ya kan. Aku gagalan pakainya jalan yang memang terabas, jalan tembusan. Tapi sepi. Tadi aduh balik lagi udah kejauhan. Akhirnya ketar-ketir kan Jailani. Aku mau terusin ya. Januri itu nama aslinya. Mungkin ya wis Januri aja wis pilih akhirnya apa, dia itu nerusin perjalanannya. Motor itu tadinya pengen dikebut, nyatanya masuk ke jalan desa udah mulai aspal yang nggak jelas kan, Bi. Banyak genangan sana sini kan. Musimnya musim hujan juga kan kemarin. Akhirnya dia milih kejadiannya baru kemarin, Bi. Akhirnya apa, dia itu nggak bisa ngebut, mau nggak mau dia itu cuman fokus ke depannya, nggak bisa milih yang nggak ada genangan-genangannya. Otomatis kan kiri kanan kayak expose. Sepi banget waktu itu, yang aku cuman papasan. Itu lewat daerah perumahan atau kebun sawah gitu. Jadi dia itu nggak motong jalan, pengennya cepat sampai kayak gitu loh. Akhirnya cuman ketemu truk yang bawa kayu belahan-belahan gergajian itu loh. Itu ketemu satu doang, sononya itu nggak ketemu orang, setugul-tugulacan katanya. Separuh-paruh aja nggak kelihatan orang. Akhirnya aku kok tambah merinding, tambah ngeri. Ya aku bukan seorang pemberani, tapi ini masalah tugas, kehormatannya aku juga kan. Siapa tahu nanti ada celaka, nanti aku juga yang kena. Wis Mas, tok hajar terus ke sana. Itu tinggal satu kelokan lagi. Nah ini ada sesuatu ya. Aku kan merasa takut, ngeri, tapi pikiran di sini juga daripada mikirin yang tadi keluarga ngomong yang enak. Dalam hati tempat ngomong, alah sembuh, belis-belis ya kena katanya. Mau ketemu belis, mau ketemu setan, bodo amat, yang penting ayu, Bi. Syukur-syukur belum dirabeni, Bi. Syukur-syukur mau dinikahin. Itu memang aku ngelihat beneran katanya. Maksudnya
di sampean lagi bawa motor terus ketemu di depannya gitu. Enggak. Jadi sebelum desanya Pak Sakuri ya, aku nggak mau ngomong desanya apa Mas, yang jelas itu ngerti. Oh ya wis, ya aku ngerti. Itu ada pertigaan sepi, kiri kanannya sawah, itu ada ruko berjejer itu sekitar 3 ruko. Tapi ini tuh ruko yang terakhir ada kersemnya katanya, pohon kersem. Itu ruko kalau siang aktif atau enggak? Enggak, Oh enggak, emang ruko dibangun tapi terbengkalai begitu ya? 2 terbengkelai karena tutup, yang satunya kayak Jualan kresem di lah, situ. Jualan kresem. Jualan kresem. Jadi udah lama banget ini, yang ruko yang paling gede itu lama banget, kelihatan usang semuanya lah. Enggak, kalau ini masih ada bersih dan masih ada tulisan dikontrakan. Oh iya. Kalau yang lain ini memang enggak sama sekali enggak fungsi mungkin ya. Itu di depannya ada pohon kersem. Nah, ada hantu di kerseman. Bukan Mas, jangan disalah dulu. Itu di depan ruko ada emperan kecil paling berapa keramik. Aku lihat ada perempuan di situ. Yakin, mau manduk ya. Perempuan jam itu jam 11:30 mungkin di situ duduk ngapain kalau bukan setan kayak gitu. Minum jiwa bro. Iya mungkin, aduh kalau aku kesana nanti ketemu setan. Tapi dalam hati tadi, kalau misalnya cantik kenapa enggak, ya kan? Aku kan tadi udah ngomong. Tapi masa aku berani sih, itu bergelut dalam batinnya. Tapi masalah tugas tetap nomor 1 dan harus lewat situ. Akhirnya dipacu sepeda motornya. Ngelewatin depannya posisi Mas, paling jangkauannya tinggal ya 2 hasta kali diginin aku. Salewakan kena gitu. Salewakan kena. Itu pas di depannya si perempuan tadi. Ternyata nggak serem, nggak apa, dan kayaknya bukan setan. Lo gambarnya seperti apa Mas Jalani? Mas Januri ya aslinya ya? Aslinya. Januri aslinya. Aduh, nggak serem nggak apa ini cerita. Itu dia itu duduk di emperan, duduknya sopan, kakinya lututnya ketemu begitu terus begini, rambutnya panjang. Itu nyamping ke sini, jadi mukanya memang ke aku, kayak pos banget. Ayu, ayu katanya. Pakai baju. Pakai baju. Bajunya apa maksudnya kalau? Lupa nggak nanyain pakai baju apa? Enggak, Bi. Ibaratnya pakai baju ya, Bi. Idealnya pakai baju. Pakai baju ya. Nah, itu pakai baju. Yang jelas aku melihat itu, Mas. Mau nggak nengok, pokoknya aku pengennya langsung tes ngelewatin pertigaan terus belok ke arahnya rumahnya Pak Sakuri. Ora bisa katanya. Ini pertigaan. Posisi perempuan tadi itu sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Dia mau beloknya ke kanan. Beloknya ke kanan, tapi harus ngelewatin itu. Makanya aku yakin di benakku, aku ora nengok, mau orang mau bukan, tapi cenderungnya bukan pasti orang jam segitu dan gak ada siapa-siapa, ruko kosong, rusak lagi katanya. Di depannya sebenarnya memang ada warung kayak warung kopi, tapi operasinya kan siang buat orang-orang sawah lah kayak gitu. Di sana balik-baliknya lebih enak, tempat duduk ngapain di situ kotor kayak gitu kan. Tapi matanya kayak di meneloje kayak gitu, Bi. Ditarik begitu, aku langsung lihat begini sambil naik motor. Ayu Mas, jebule ayu. Itu di bawah pohon kresem ya tadi ya? Di bawah pohon kresem. Ngertinya aku di bawah pohon kresem, tapi di terasnya. Di terasnya. Enggak penting, kresemnya diceritain di waktu sama Mas Jenuri, tapi nggak apa-apa. Akhirnya aku sempet ngelewatin itu. Ayu ya. Ngomong kayak gitu, aku keceplosan. Balik lagi, Bi. Putar balik. Mas Jenuri emang udah pengen menikah ya kan. Tapi aku bukan sosok pemberani, sekali lagi aku nggak nyamperin terus Mbak lagi apa itu nggak kayak gitu, cuman lewat lagi, ambil jangkauan agak jauh, muter lagi dipastiin, kelintong dipastiin ini gitu. Memang perempuan beneran apa enggak, ternyata perempuan beneran apa enggak Mas Cik, nggak tahu, aku nggak berani nyamperin, cuman yakin barang apik katanya seperti itu. Oh iya Pak Sakuri, nggak takon Pak Sakuri, nanya sama Pak Sakuri, dia langsung ke arah rumahnya Pak Sakuri, ke sana. Wis ternyata di sana udah di depan pintu. Mas nelpon lagi kan kentang-kenting bodo amat. Akhirnya nyampe rumah, depan rumahnya emang rumah masih bata-batanya ini rumah baru ya. Ini, kan? Iya. Primen Pak, masangnya orang bener Mas, sabar Pak, nanti itu paling ada konsleting kabel nempel atau apa, diutik, dimatiin dulu dari pusat kan. Ya bocahnya nangis, punya anak bayi, ngakak. Sabar deh, kata Senuri. Mas gagian Mas, kata istrinya kan. Akhirnya diutik, nyalain lagi aman, disolasi semuanya kan. Pak beres Pak. Aduh, jadi ngerepoti sampean Mas, tengah wengi kayak gini. Dalam jerong hati, mau gitu kan. Tapi iya, ada ngertinya Bi, diselepetin kayak gitu kan, ada amplopnya tapi ditolak. Kasih
ditolak amplopnya, dalamnya diambil. Iya, amplopnya balikin gitu. Balikin. Ini nggak usah begini gitu. Iya, ya sebenarnya sih cuma salaman terus diambil biasa. Set gitu. Siapa tahu berubah pikiran. Enggak gitu, tapi tetap aja di kayak kalau sama bapak gitu, tapi set kayak gitu kan, gerak cepat. Akhirnya apa? Mas, ngopi mas, istrinya itu kan si Pak Sakuri langsung ngambil si bayi tadi, ya bayi sekitar 1,5 tahun lebih, langsung diem pas nyala itu Bi, itu nangin dong, dilihat ya mas, sebentar ya ini saya megang ini, istrinya bawa kopi, ya mas kopi ini, mbak jaba bayi mbak di luar aja banget ini orang ngerti kayak coklat gitu. lembut Jangan di luar medeni gimana, ini aku keringetan, ini enggak ada, maksudnya ada bayi loh Bi, jangan merokok di dalam, dia pengen rokok di luar, dilarang Bi, pokoknya jangan di depan, maksudnya jangan di depan apa, akhirnya istrinya masuk, bawa bayi lagi, nah ini Pak Sakuri, mas, maaf ngapurannya mas, aku tadi itu tegang dimarahin sama istri kanyor mau merup katanya, ada apinya, runtek, kalau saya runtek, kontraksi mas, jadi mules bawahnya. Sampean sebentar ya, ini rokoknya ke belakang ditinggal boker. Akhirnya ini kesempatan, aku pengen duduk di luar kan, duduklah di luar rumahnya Pak Sakuri. Nah ini tadi aku tergesa-gesa kali ya, nggak ngelihat sekeliling. Memang ada kebun-kebun, terus ada rumah-rumah sampingnya rumah Pak Sakuri. Katanya ini rumah lugu, rumahnya orang tuanya. Di depannya nggak pernah dilihat sama si Januri ya kan, Januri aslinya kan. Akhirnya dia duduk di depan. Loh, di depan itu cuma jalan kecil, gang lah kayak gitu bisa dibilang. Ada pagar, ada kembang-kembang, itu ternyata depannya rumah gede Bi. Lantai 2, tapi enggak dua lantai. Iya, rumah gede lantai 2 kan. Lantai 2 ini lebih. 2 lantai. Baiklah, 2 lantai. Tapi enggak ada lampu yang menyala sama sekali. Sama sekali peteng gitu loh. Nah, sampingnya kebun, sampingnya lagi rumah nyala. Jalur listrik ada. Kok rumah kayak gitu ya? Nah, pas ini mentang-mentang orang listrik yang lihatnya kok lampu. Semua itu dihubung-hubungin. Proyek nih. Iya, ini proyek. Kalau nanti ditanyain Pak Sakuri ini yang punya siapa dan lain-lain mungkin. Tapi walaupun tadi Mas Januri selalu ya arah pikirannya ke proyek terus, tapi dia keinget gadis tadi Bi. Siapa ya kayak sebenarnya itu siapa sebenarnya ya? Kalau misalnya masih ada pulangnya sih aku berani nanyain. Siapa tahu dia lagi nungguin seseorang atau apa, tak anterin. Wis lah tos-tosan katanya seperti itu. Nekat ngelalu itu, ya. Apa bayang-bayangin si cewek tadi, tapi seakan-akan ketika dia itu ketemu, aku nggak ngimpi mas, belas mas Ayu nggak ngimpi, tapi seakan-akan cewek itu ada di rumah itu Bi, di lantai yang atas itu loh. Lantai 2-nya. Lantai 2 kan ada pegangannya, itu namanya apa lah ya, itu pegangan seakan-akan ada di situ, terus ngeliatin ke arahnya Januri. Masa sih ada ceweknya di situ, duduk digituin, masa sih? Nggak ada, pikirannya aku aja karena tadi udah ditekan kayak gitu, tadi ngeliat cewek. Tapi ada lagi Bi, berarti posisinya dia tuh pindah-pindah dari depan persis gitu ya, nanti ke samping, sisi samping, nanti ke situ lagi. Itu melihatnya seperti itu terus. Wah, kita memedi, jangan, bukan yang tadi katanya. Tapi bentuknya sama kan? Bentuknya mirip sama, cuman kan kesininya nggak kelihatan ini kan, orang namanya gelap banget. Akhirnya lagi dia itu bermain sama pikirannya sendiri, apa yang dia lihat. Pak Sakuri dari dalam, malah ning jaba katanya. Masuk kenjuru. Jadi mungkin dibilang karena mungkin ada menyimpan sesuatu mungkin keluarganya Pak Sakuri. Kopinya lagi mau dingin langsung dicerebut dibawa masuk. Kopinya di dalam sini yang ada wedangannya, yang ada pacetannya itu dibawa masuk. Akhirnya, kenapa sih Pak? Lah, sampean tahu urung ngerti katanya. Sampean itu belum tahu katanya. Tahu apa sih? Wis nggak usah dibahas. Akhirnya, Mas, makasih ya Mas, ini udah diewangi sampean malam-malam jauh-jauh ke sini. Untung-untung nggak ada apa-apa. Pak, jangan ngomongin yang kayak gitu. Saya aja ini pulangnya khawatir. Syukur-syukur sampean mau nganterin kayak gitu kan. Seperti ini, Bi. Boleh. Oke. Iya, syukur-syukur sampean mau nganterin. Mas, hati-hati Mas, daerah sini Mas. Oh iya Pak Sakuri, tadi aku pengen nanya sesuatu. Ya kan takon Bu, kayak udah ngerti Bu. Iya. Enggak Pak, sebenarnya ada apa sih? Enggak, sampean mau nanya apa?
tadi pertelon langsung kayak gitu, Bi. Di pertigaan ana wong wadon ayu jagung nang dini wi tersem langsung kayak gitu. Udah tahu. Oh, di pohon kersem katanya seperti itu. Bukan di terasnya ruko bodol. Ruko yang rusak kayak gitu. Iya, Pak. Bu, wong wadon ning ruko kosong katanya. Aja deringo kena, Mas. Itu mah Bapak sering nakut-nakutin kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih Pak maksudnya, Pak? Ya nggak apa-apa. Ya kalau siapa tahu jodohnya sampean lah. Kayaknya sambil bercanda, Bi. Ya wis Mas, udah malam banget nih bukannya ngusir ya. Sampean takut kemalaman, malah kayak diusir, Bi. Ini orang maksudnya gimana? Wis akhirnya nggak dipikirin, kita udah dapat upeti kan. Udah dibikinin kopi tapi malah disuruh Iya, udah pulang gitu kan. angel, Bi. Malam itu akhirnya Januari yakin dong aku balik. Antara aku takut penjelasannya ini, terus tadi aku ngeliat kayak di rumah itu, tapi aku juga berharap ketemu lagi sama sosok tadi. Ketemu lagi, Cek. Langka, katanya nggak ada di ruko tadi, Bi. Di ruko tadi nggak ada, akhirnya dia pulang. Nah, pulang nyampe ke rumah ini, apa ya, kalau lagi perjalanan dari rumah Pak Sakuri sampai di batas desa tempatku, aku bawa motor biasa aja, Bi, katanya. Tapi mendekati rumah lah pokoknya. Orang dia kan rumahnya dekat perbatasan desa. Kayak ada sesuatu yang berat di sini gitu loh. Kayak ada sesuatu yang ngebonceng gitu. Tapi embu ya, rasaku sendiri atau apa, yang bonceng, jangan-jangan yang bonceng cewek yang tadi di sana. Udah kayak gitu terus pikirannya. Tapi ini dalam berpikirnya sisi mistisnya gitu, sisi horornya gitu sisi ya. horornya. Ini jangan-jangan perempuan yang tadi. Ya ada kepengen setan buah apalah orang apa penting gitu. ayu. Yang penting ayu. Tapi ya serem. Nanti ikut rumah gimana? Akhirnya dia kadang nengok kesepian. Ya nggak ada siapa-siapa, Bi. Tapi rasanya ada. Bahkan di shock beker kayak rasanya nyet kayak gitu, Bi. Akhirnya dia nyampe ke dalam ke rumah. Terus orang tuanya kan udah pada tidur semua. Dia bawa kunci sendiri masuk ke dalam rumah. Ada yang ngikutin, Mas? Lah nggak ada yang ngikutin. Tapi di dalam kamar aku nggak bisa tidur. Mikirin perempuan itu terus. Pokoknya sampai mau pagi biar gitu loh. Mikirin perempuan itu. Akhirnya saya tertidur juga. Nah, wis Mas, hari itu selesai segitu, saya kembali aktivitas seperti biasa, tapi ngambil pekerjaan ringan karena memang begadang sih, Bi. Malamnya itu kirain ada masalah lagi Pak Sakuri. Ternyata nggak ada. Soalnya ada telepon lagi di jam yang hampir mirip. Ada telepon lagi, tak angkat, suaranya perempuan tua, Bi. Ini. Loh, ya siapa Mbah? Karena suaranya tua banget. Mas, itu suara tua banget lah pokoknya. Ini agak ini ya, agak apa? asapnya. Iya. Suaranya tua banget. Loh, Mbah, ini siapa Mbah? Ini nomor baru sampean siapa? Aku mau minta bantuan katanya dalam bahasa Jawa, minta bantuan. Bantuan apa? Listrik. Endak urip, lampunya endak urip supaya lampunya nyala. Jenengan alamatnya mana? Alamatnya sampean tahu, kesini aja kayak gitu kan. Alamatnya sampean tahu, kesini aja. Loh, ini udah malam banget, Mbak, besok aja. Pokoknya aku pengen sekarang, tapi pokoknya pengen sekarang suaranya bisa ganti-ganti, Bi. Ada cewek tua, cewek muda, terus perempuan tua tadi. Loh, nggak salah ini, kok suaranya bisa ganti-ganti begini. Mbak, sampean sama cucunya apa sama anaknya? Cuman senyum. Nah di situ ketawanya ada ini ada perempuan muda. Senyum di telepon itu gimana? Ya kan kayak gitu loh. Terus kadang-kadang suaranya itu tua, muda kayak gitu. Ini aku digangguin apa orang iseng? Tapi nomornya ada. Aku lupa lagi itu dikasih tahu. Tapi nomornya aneh, Bi. Yang jelas nomornya aneh. Di situ terus akhirnya kamu gimana, Cek? Pokoknya dia minta tolong sekarang, mohon. Alamatnya mana? Di depan rumahnya Pak Sakuri. Lah, kamu nolak, itu kan berarti sesuatu yang aneh. Saya itu nggak bisa nolak sama sekali. Kayak ada tarikan begitu loh, Bi. Terus hawanya kasihan melas sama nenek-nenek malam-malam kemarin aja ngeliatin gelap. Terus kepikiran sama cewek yang kemarin apa? Enggak sama sekali. Pokoknya aku kasihan sama nenek-nenek. Ini berarti keesokan harinya bukan malam itu. Bukan malam itu. Langsung dia ke sana, Bi. Itu di hari jam yang sama. Dan lagi-lagi sepi semuanya dan ngambil jalur yang sama. Sama yang kayak kemarin. Yang kayak kemarin. Itu ada berharap di... Itu muncul lagi. Iya, muncul lagi. Ternyata nggak ada. Sialan, nggak ada. Gitu, Bi. Ada berani juga. Akhirnya itu nyampe ke sana. Di depan rumahnya Pak Sakuri. Udah gelap juga. Udah pada tidur semua. Dia langsung... Ini transit
berhenti di rumah gede tadi, Bi. Ternyata di dalam memang ada nini-nini, Bi. Dia itu langsung keluar. malam-malam ke situ. Malam-malam, jam tengah 12-an. Pas Sakurinya udah tutup pintu ya? Udah tutup pintu. Sebenarnya dia pengen ngomong Pak Sakuri, ini temenin, ini bener apa enggak kayak gitu, kejelasannya gitu. Tapi bodo amat. Kayak ada rasa iba kasihan banget ya gitu loh. Akhirnya ada perempuan tua itu nggak tahu keluarnya munculnya dari mana, pokoknya dari teras rumah itu dan gelap posisinya. Ya. Dia keluar itu buka grendel kunci, setak bunyi gitu. Wis teka katanya begitu. Melebu mas, melebu. Itu masuk tek sana. Aku nggak ngerti padahal. Kalau misalnya normalnya si pintu itu tadi katanya kayaknya tertutup loh. Pas dia balik badan aku ngikutin motor aja di luar di jalan. Aku nggak masih curiga nanti jangan-jangan motor nanti hilang atau apa. Aku nurut aja ikut ke dalam. Itu ternyata pintunya udah membuka di dalam gelap mas. Itu masuk ke dalam saya nggak ngeliat lagi si perempuan tadi. Mungkin dia masuk ke dalam apa mau ngambil apa. Nah itu bisa jalan gelap-gelap itu ngeliat si nenek-nenek tadi. Iya kok ngeliat. Tapi ada cahaya kecil, cuman agak jauh di dalam kayak gitu. Kayak maksudnya kayak lilin atau semacam korek yang dinyalain orang bentar mati, sebentar hidup kayak gitu. Nah itu aku nyalain pakai lampu HP. Itu kadang-kadang hidup, kadang-kadang enggak. Jadi keingat situ kan pada mainan YouTube kayak gitu. Kalau energi mainin kayak gitu, itu nyampe ke situ, Bi. Tapi udah nyampe sini bodo amat katanya. Pas disenterin begini, sopannya utuh, komplit semua, masih bagus-bagus semua. Kayak nggak ada sawang sama sekali, Bi. Bersih gitu. Bersih di dalam situ. Itu nggak lama, nenek-nenek itu keluar lagi, Bi. Saya itu nggak diberselain duduk, langsung duduk di balik gitu, di depan. Di teras itu. Iki mas, tolong, listrik kemen urip. Nah ini dari kapan, Mbah? Ya wis suwe nemen. Sampai tinggal di sini, saya tinggal di sini. Banyak sama keluarga saya. Angel banget, Bi. Saya tinggal di sini banyak sama keluarga saya. Nah, itu pas dia ngomong banyak sama keluarga saya, suara itu banyak di dalam, Bi. Bahkan itu di sana lantainya kelihatan apa namanya? Tangga kelihatan. Itu ada kecil ke atas begitu, Bi. Nah, disitulah dia menemukan sosok yang dia cari. Perempuan muda itu ada di situ, Bi. Jadi dia ngobrol ke depan-depan walaupun gelap, ada pendar cahaya sedikit. Dia itu bawa semacam, aku nggak bisa jelasin karena di bawahnya apa bulat tapi hitam tapi nyala gitu loh. Ada pisingannya gitu, Bi. Tapi entah lilin entah apa ditaruh depan kami, tapi nggak jelas pokoknya. Aku ngeliat ke sana, kok perempuan yang kemarin, Mbah, apa tuh aku? Kata cucunya saya, Bi, cucunya saya. Nah terus ini mau dipegang apa? Listrik yang manurip, listrik biar hidup gimana? Oh ya wis, Mbah, nanti saya pegang. Ya udah terserah ya, saya tinggal dulu, nanti cucu saya nemenin. Nah, ini kan berharap cucunya kemari. Sampean waktu itu nggak ada curiga maksudnya ini di luar manusia atau apa. Nggak ada, kayak orang semua. Bocah kecilnya aja bersih kok. Tapi ya kayak orang mati lampu, terus kasihan kayak gitu aja, Bi. Akhirnya saya ngecek ke MCB. Kalau dulu kan ngeceknya di luar, di meteran. Saya ngeceknya MCB, itu pura-pura doang. Sebenarnya pengen nungguin, nyamperin dong kayak gitu. Modus. Itu nggak nyamperin juga. Dia keluar. Pas keluar ngecek, loh ini udah mati lama banget, udah mulai ada kecurigaan, Bi. Udah mati lama banget, ngapain pengen dihidupin? Berarti dari kemarin juga mati. Saya main kemari ke rumah Sakuri aja mati. Jangan-jangan ini rumah kosong, ada pikiran kayak gitu. Tapi lagi kayak gitu, dia langsung mendadak ngantuk banget, Bi. Jadi nggak ada rasa, maksudnya bisa ditahan sama sekali, dia ngantuk, terus rasanya kayak rumah sendiri, masuk gitu loh. Masuk langsung ke sofa, gelengan, Bi. Nah di situ di antara tidur dan terjaga ada sosok perempuan itu mendekat ke arahnya dia dan langsung kayak dia nggak ngomong dia bersenggama atau apa, dia langsung numpukin di atasnya, nyaman didudukin si perempuan tadi kayak kekasihnya kayak gitu loh, Bi. Udah habis kayak gitu, Mas Januri ngomong saya nggak inget apa-apa lagi. Pokoknya pagi-pagi banyak warga itu ke rumah. Jadi itu naik ke atas ini
pagar. Ada motor dikenali sama Sakuri. Ini motornya Mas Januri. Pagernya masih kunci dan sendalnya ada di depan teras. Itu masih dijebol ininya rumahnya karena memang katanya rumah itu memang udah meninggal semua dan ada tragedi sambungannya sama ruko itu yang tak pesugihan tak apalah udah nih semua dan memang keluarga itu ada nenek-nenek, ada perempuan muda, bapak anak kecilnya ada berapa biji lah di situ. Jadi soalnya itu dibangunin orang banyak di situ lah. Kedur, saya mau pingsan lagi pas dijelasin. Nenek itu biasa katanya seperti itu. Karena orang sini yang lewat kalau ada perempuan kayak gitu, jangan digubris, apalagi mikirin bisa. Berapa kali orang ke rumah ini Mas, tapi yang paling ekstrim jenengan sampai masuk loh. Gimana caranya kayak gitu. Itu ceritanya Januri itu aja, Bi. Jadi Sakuri cuman saya mau nyeritain yang banyak nanti malah situ siapa tahu kan kerjanya ngontrolnya sampai kemari takut. Tapi yang nggak ngerti sampean bakalan nyampe kejadiannya kayak gini Mas kayak gitu. Dan itu kejadian baru kemarin ya? Baru kemarin ya? Baru kemarin. Musim hujan kemarin. Masih hujan. Iya. Oke. Itu ceritanya Mas Januri. Siapa mereka nggak tahu. Nggak tahu siapa mereka nggak tahu gitu. Iya. Setelah itu udah dibawa pulang aja sama warga. Mas Januri masih melajang juga sampai sekarang. Masih sekarang. Ya orang baru kemarin kejadiannya gitu. Ya barangkali kawan-kawan di rumah ada yang pengen kenal sama Mas Januri mau bisa hubungi Bro Ayung gitu di 08 sekian gitu ya Bro Ayung. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mas Januri atas ceritanya. Terima kasih kawan-kawan di rumah juga. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan. Semuanya mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya ya Bro Ayung. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.